Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, selamat bergabung di sekolah minggu kita minggu ini. Sebelum kita mulai, apakah ada yang mau bantu aku pimpin doa? Apakah ada? BTW Marco kemana ya? Kok cuman ada kursinya? Ada yang mau pimpin doa? Atau aku boleh minta tolong eh Jovanka boleh? Oke, yuk. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, semoga hari ini kami akan menjalani ibadah. Semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Juga berkati device kami. Semoga bisa internetnya bisa lancar. Tidak ada yang tidak inginkan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Jovanka. Oke, kita mau mulai. Kita mau nyanyi lagu pertama. Em, Lagu pertama adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita mau nyanyi sambil bertepuk tangan, sambil goyang kanan kiri dengan penuh semangat. Oke? Yuk kita nyanyiin lagu ini bersama-sama. Boleh sambil goyang kanan kiri ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyiin dari awal lagi ya. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, aku mau nanya dulu nih sama adik-adik semua. Kira-kira gimana nih kabarnya nih hari ini? Apakah lagi senang atau lagi sedih atau lagi biasa aja? Coba dong on mic dong. Biasa aja. Biasa. Senang. Mako senangnya karena apa hari ini? Dasar senang. Enggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kalau Cecil gimana? Senangnya karena apa hari ini? Aduh, malu-malu Cecil. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Kalau yang lain gimana nih? Apakah senang atau sedih malah? Hayu, hayu. Jefta gimana hari ini, Jefta? Senang. Senang. Oke, bagus. Mantap, mantap. Kita ini kan hari Minggu ya. Kita harus mau gimana pun keadaannya, kita tetap harus bisa senang dan harus bisa senyum dan pokoknya harus ceria karena kan hari ini harinya Tuhan, bener nggak? Oke, kita mau nyanyiin lagu selanjutnya. Ada satu sobatku.
Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita masih ada 2 lagu lagi nih, jadi tetap harus semangat, oke? Jangan baru nyanyi 2 lagu tiba-tiba udah lesu lagi. Kita masih ada 2 lagu guys, oke? Kita lagi nyanyi lagu selanjutnya. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah, inget kan lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ulang dari awal. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita ulangi lagi ya. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Kasih Yesus, indah indah. Oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke sharing yang akan dibawakan oleh siapa ya? Nantilah kita akan lihat sama-sama ya. Kita sekarang akan nyanyiin lagu terakhir dulu sebelum kita masuk ke firman. Kita mau nyanyiin lagu Memuji Tuhan Selalu. Oh ya lagu itu ya. Ini harusnya lagu ini tuh enak kalau dinyanyiinnya itu tuh apa? Kanon nih namanya. Kalau kita biasanya onsite, maksudnya di gereja langsung gitu ya.
Dulu kan kita sering nyanyiin secara kanon tuh kayak saut-sautan gitu. Nah, tapi sekarang masih gak bisa nih. Aduh, sayang banget. Padahal lagunya seru banget kalau dinyanyiin saut-sautan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita mau nyanyiin lagunya ya seperti biasa dulu lah. Baru nanti kalau misalnya kita udah kembali keadaannya kayak semula, kita bisa ke gereja lagi, baru kita nyanyiinnya secara saut-sautan gitu. Oke? Yuk kita nyanyiin lagu Memuji Tuhan Selalu. Selamat dari awal ya. Oke, aku serahkan kepada yang akan membawakan firman hari ini yaitu Kaniko. Aku serahkan ke Kaniko. Terima kasih Kania. Suara Kaniko kedengeran ya? Coba kalau kedengeran kasih jempol dulu. Kaniko pengen lihat. Oke, terima kasih. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Ada yang mau bantu Kak Niko buat pimpin doa? Adik-adik ada yang mau bantu Kak Niko? Ada nggak ya? Boleh angkat tangan yuk kalau ada yang mau bantu. Ada. Oh, nggak ada, Kak Niko mau minta tolong deh. Kak Niko mau minta tolong Adin boleh buat pimpin doa? Oke, yang lain ada yang mau? Kira-kira ada yang mau? Oke, Kak Niko minta tolong ini deh. Ada satu koko yang besar nih, Koko Marco. Boleh minta tolong pimpin doa, Marco? Dulu aku angkat tangan. Kan Kak Niko minta tolong. Boleh ya? Oh, Sisil mau pimpin doa. Oke, udah Syarki aja deh. Tadi Syarki angkat tangan. Oke deh, Sisil yuk pimpin doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua mau berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Sisil. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Nanti adik-adik coba perhatiin ya. Nah, sebelumnya Kak Niko mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah ditinggal di rumah sendirian? Angkat tangan coba. Kalau mau pernah ya? Ada beberapa yang angkat tangan tuh Kak Niko kelihatan. Enggak pernah, aku biasanya bareng sama Mbak ayah kalau misalnya nggak pernah, tapi masih ada Mbak. Oke. Ini sekarang coba, misalnya kalau kalian nggak pernah, coba bayangin ya, seandainya adik-adik di rumah sendirian, terus tiba-tiba listriknya mati, lampunya mati, terus gelap semua.
Gimana perasaan kalian? Takut nggak Masih ada kira-kira kalau begitu? HP, masih ada HP, kita bisa disentelin. Wih, berarti Jovanka berani ya. Yang lain gimana? Kalau yang lain takut nggak kira-kira? Berteman. Apa ya? Oke. Kembalinya nanti keluarga. Wah, anak sekolah minggunya kita Kalau berani-berani misalnya semua ya. kalau misalnya masih siang atau pagi mah nggak apa-apa kan masih ada jendela. Oh iya betul, berarti salah Kak Niko yang salah. Kak Niko tambahin. Kalian tinggal sendirian di rumah, papa mama lagi pergi, nggak ada orang, nggak ada mbak, nggak ada siapa-siapa, cuma kalian sendiri. Terus kedua, listriknya mati, lampunya mati. Yang ketiga itu malam-malam, jadi gelap semua. Kalian takut nggak? Juga kan ada HP, Oh, tinggal disentelin. emang jawaban kalau berani ya. Lagi aku nggak terlalu takut amat sama Bisa membuat listrik dari ini nih, dari Oh. bolanya muter. Oke, terima kasih jawabannya. Aku pakai lilin. Oke, kalau HP kan pakai data salin juga bisa. kalau adik-adik tanya ke Kak Niko ya, Kak Niko pasti takut. Apalagi waktu Kak Niko masih seumuran adik-adik. Karena di rumah nggak ada orang, Kak Niko sendirian, terus gelap pula kan. Jadi waduh Kelas pasti nggak Kak ada Niko HP. takut tuh. Kak Niko Kelas langsung doa nggak sama ada Tuhan Yesus, HP. Tuhan Yesus tolong Kak Niko. Iya, karena nggak ada HP kan. Dulu waktu Kak Niko kecil, Itu Kak ada Niko HP pasti masih takut. bisa disentelin. Betul. Nah, sekarang kalau yang ini, Kak Niko mau tanya lagi. Kalau ini adik-adik tahu nggak kira-kira? Tahu Tahu. tapi nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya? Karena kalau zaman Nah, sekarang kayaknya di jarang film. ada yang namanya Belum si. pernah lihat Ya, ini sama. zaman sumur ini. modern udah canggih kurang. Ya. Oke. Tapi sumur tahu ya adik-adik ya? Tahu. Tahu, oke. Nah, sekarang coba bayangin. Kalau misalnya kalian tadi di rumah ya, tapi coba bayangin. Kan sumur itu dalam ya. Sumur tuh dalam, terus dalamnya gelap. Kalau seandainya kita ada di dalam sumur sendirian, takut gak kira-kira? Jangan sampai deh. Jangan sampai. Betul, Jovanka. Jangan sampai. Nggak takut. Takut. Takut kan? Di dalam sumurnya bakal ada apa? Betul. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar Paling kalau ada tentang sampah. Oke, terima kasih. Yuk sekarang dengerin Kak Niko dulu ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang nabi Tuhan yang dia karena memberitakan firman Tuhan dihukum dengan dimasukin ke dalam sumur. Nah, kira-kira siapa namanya? Namanya. Di dalam sumurnya ada apa? Nah, makanya Marco dengerin dulu nanti. Kira-kira ada apa ya? Nah, nama nabinya siapa ini adik-adik? Siapa nama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, betul jawaban Kak. Nah, Nabi Yeremia ini adalah Nabi Tuhan. Ingat ya, Nabi Tuhan tugasnya apa? Nabi Tuhan itu tugasnya untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan, mendengarkan pesannya Tuhan, terus menyampaikan pesan itu kepada kita manusia. Nah, waktu itu Nabi Yeremia ini disuruh menyampaikan pesannya kepada raja dan kepada bangsanya. Karena pada waktu itu, raja dan bangsanya ini sudah melawan Tuhan. Mereka nggak percaya sama Tuhan, mereka nggak taat sama perintah Tuhan. Nah, kalau kayak gitu, Tuhan marah nggak adik-adik? Kebangetan itu namanya. Wah, kebangetan itu namanya, betul banget. Nah, karena itulah Tuhan marah. Dan di depan orang banyak, Nabi Yeremia ini mengatakan firman Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa ini. Musuh akan datang dan menghancurkan kota ini, karena itu lebih baik kalian menyerah daripada melawan. Nah, kira-kira kalau kalian dengar Nabi Yeremia kayak gitu, kalian gimana? Nah, waktu itu, orang-orang yang mendengarkan apa kata Nabi Yeremia ini, mereka marah. Dan mereka mengadu pada rajanya. Nah, kira-kira mereka ngomong apa ya? Nah, ini nama rajanya adik-adik. Namanya Raja Zedekia. Bisa baca ya? Namanya Raja Zedekia. Jadi waktu itu orang-orang mengadu sama Raja Zedekia. Tuanku Raja, si Yeremia itu, si Nabi Tuhan itu. Mereka bilang kalau musuh akan menghancurkan kota kita. Mana mungkin? Masa kita disuruh menyerah? Karena itu Yeremia harus dihukum mati. Nah, mendengar kata orang-orang itu, Raja dengan santainya cuma ngomong gini adik-adik. Oke, lakukan yang kau mau. Terserah kalian, Yeremia mau diapain. Tapi perasaan kayaknya orang zaman dulu bisa
hidup sampai 1000 tahun deh. Iya, tapi kalau misalnya dihukum mati kan mereka nggak bisa hidup lagi kan, Jovanka? Betul nggak? Tapi kalau imannya kuat nggak bakal mati. Iya, pinter banget. Nah, kira-kira kalau Yeremia mati nggak ya? Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, karena rajanya bilang, lakukan apa yang kau mau. Akhirnya, orang-orang menangkap Yeremia dan dimasukkan ke dalam sumur. Adik-adik coba bayangin, Yeremia itu udah tua. Umurnya udah oma-oma, opa-opa. Karena Yeremia cowok, namanya opa ya. Pak opa. Nah, terus Yeremia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Udah sumurnya itu gelap, dalam, terus banyak lumpurnya. Aduh, bayangin ya adik-adik udah tua, terus di dalam tuh dingin, banyak lumpurnya. Dan Ada beberapa... setan lagi. Ih, kalau itu kan Niko nggak tahu itu. Nah, dan di sana Yeremia berhari-hari. Dia nggak bisa bergerak karena sempit kan sumurnya. Terus kedinginan, kelaparan. Pasti Yeremia sangat menderita. Benar nggak adik-adik? Ya benar sekali. Benar. Sangat benar. Betul. Nah, di sana dia juga nggak ada temen, nggak ada yang nemenin. Orang-orang nggak peduli sama dia. Aduh, kasihan banget ya Yeremia ya adik-adik. Coba kalau bayangin kalian yang jadi Yeremia. Tinggal bawa HP cetan. Oh iya, zaman dulu mana ada HP, Jovanka. Center aja belum ada kan pasti. Nanti kelaparan. Udah kelaparan, ketakutan gitu ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Meskipun Yeremia sendirian, nggak ada orang yang peduli, Tuhan tetap menjaga Yeremia. Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Tuhan tahu kalau Yeremia menderita, tapi karena Yeremia taat sama Tuhan, Yeremia tetap mau percaya, mau taat sama Tuhan. Nah, akhirnya meskipun waktu itu Yeremia nggak punya teman, meskipun waktu itu teman-temannya, bangsanya meninggalkan dia, Tuhan memberikan Yeremia seorang sahabat, seorang penolong menyelamatkan dia. Nah, kira-kira siapakah penolongnya? Malaikat. Oh, malaikat? Kira-kira malaikat atau bukan? Yuk kita lihat. Jadi waktu itu Yeremia ditolong. Tapi kira-kira siapa? Ya kita lihat. Nah, inilah yang menolong Yeremia adik-adik. Kira-kira yang mana yang nolong? Ayo, gambar yang mana nih? Yang depan atau yang belakang? Yang baju ungu kali. Baju ungu, yang baju biru kan Raja Zedekia. Iya. Kira-kira baju ungu atau yang baju kuning? Baju ungu. Baju kuning. Betul. Yang menolong Yeremia itu yang baju kuning. Kira-kira siapa namanya? Ini namanya agak susah. Adik-adik yang bisa baca, coba dibaca. Tapi kalau nggak bisa baca, minta tolong papa mamanya bacain ya. Namanya ini adik-adik. Namanya Ebed Melek. Susah ya namanya ya? Boleh nggak ngomongnya Ebet aja? Cuman Nanti kalau setengah-setengah lupa nama panjangnya siapa ya, Mako. Namanya Ebed Melek. Nah, kalau adik-adik lihat warna kulitnya gelap gak ya? 5 suku kata namanya. Lumayan coklat. Nah, warnanya coklat ya, lebih coklat daripada Kak Niko nggak sih? Iya kan ya? Iya. Iya, betul. Nah, kenapa kulitnya kecoklat? Karena ternyata si Ebed Melek ini orang asing. Dia itu asalnya dari Afrika. Orang Afrika kulitnya coklat-coklat kan ya, lebih coklat dari Kak Niko. Ini kayaknya dari orang bule nih, kayaknya nih kan. Masa sih? Mungkin ya, tapi kalau di firman Tuhan, dia dikasih tahu tuh kalau Ebed Melek ini asalnya dari Afrika. Karena itu kulitnya Bukannya dari hitam. Papua. Emang dulu. Kenapa, Ferin? Bukannya dari Papua. Nah, orang Papua juga sama-sama ini kulitnya lebih gelap dari kita karena mereka asalnya sama kayak orang Afrika. Jadi ya kalau adik-adik susah bayanginnya kayak gitu. Jadi kulitnya sama kayak orang Papua, lebih gelap dari kita. Nah, si Ebed Melek ini dia lari ke raja. Terus dia bilang, "Tuanku raja, orang-orang tuh sudah berbuat jahat sama Yeremia. Dia dimasukin ke dalam sumur. Sebentar lagi ia pasti meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Karena itu, Tuanku raja tolong selamatkan si Yeremia." Si Ebed Melek tuh memohon kepada Tuan Raja, kepada Raja Zedekia. Dia sampai berlutut minta sama Tuan Raja, tolong selamatkan Yeremia. Dan puji Tuhan, si Raja Zedekia mau mendengarkan permintaan si Ebed Melek.
Terus Raja Zedekia ngomong, oke, kamu dapat mengajak 3 orang dari sini untuk menarik Yeremia keluar dari sumur. Nah, akhirnya Ebed-Melek pun langsung lari, dia ngajak 3 orang untuk membantu mengangkat si Nabi Yeremia keluar dari sumur. Nah, coba kita lihat mana tadi gambarnya, Kak Niko kelewatan. Nah, ini. Akhirnya Ebed-Melek bersama 3 orang tadi berusaha mengangkat Yeremia, adik-adik. Waktu sampai di sumur, Ebed-Melek ngomong, Yeremia, kamu masih di dalam kan ya? Gitu. Terus Yeremia, iya. Dia menyaut apa? Waktu si Ebed-Melek manggil Yeremia. Oke, aku akan menolongmu. Kamu siap-siap ya. Oke, nanti hitungan 1, 2, 3 kita angkat. Oke? Oke, gitu dia bilang adik-adik. Nah, akhirnya setelah sama-sama temennya diangkatlah si Yeremia 1, 2, 3. Akhirnya kayak gambar ini. Si Yeremia pun bisa diangkat. Dan akhirnya Yeremia bisa selamat. Kalau misalnya Yeremia nggak diselamatkan sama Ebed-Melek dan teman-temannya, wah, Yeremia bisa meninggal di dalam sana, adik-adik. Dan akhirnya setelah keluar, Yeremia bilang sama Ebed-Melek, terima kasih Ebed-Melek, terima kasih. Karena kamu aku bisa selamat. Dan Yeremia sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan seorang apa? Seorang teman, bahkan seorang sahabat yang mau menolongnya. Padahal awalnya Ebed-Melek sama Yeremia ini nggak kenal. Tapi karena Tuhan mau menolong Yeremia, akhirnya Tuhan memakai Ebed-Melek Tapi kok untuk menyelamatkan tahu Yeremia. namanya itu Nabi Yeremia? Nah, kalau zaman dulu yang namanya Nabi itu pasti terkenal. Karena dia ngasih tahu tentang apa? Firman Tuhan. Nah, makanya Ebed-Melek pun kenal sama Nabi Yeremia. Bisa Dan akal dia, ya dari mukanya. betul. Apalagi Nabi Yeremia kelihatan gitu ya, berjenggot gitu mungkin ya kalau zaman dulu. Jadi pasti tahu. Dan setelah keluar, si Nabi Yeremia ini ngomong sama Ebed-Melek sama Raja Zedekia. Kalau ternyata Tuhan itu ngomong demikian. Tuhan berkata kepadaku, kalau nanti kota ini dihancurkan musuh, Tuhan akan menyelamatkanmu karena kamu percaya kepada Tuhan. Ya, Nabi Yeremia ngomong kayak gini ke Ebed-Melek, kepada temannya tadi. Ingat ya, Ebed-Melek yang mana? Ebed-Melek yang ini. Nah, tuh. Jadi Yeremia ngomong kepada temannya, kalau Tuhan akan menyelamatkan Ebed-Melek. Karena Ebed-Melek sudah menyelamatkan Yeremia, menolong Yeremia, dan mau mendengarkan Tuhan. Ebed-Melek juga percaya sama Tuhan. Satu lagi tulus. Betul, dia tulus lagi. Dan ternyata adik-adik, bener loh. Apa yang dikatakan oleh Yeremia tadi, Nabi Yeremia, itu benar-benar terjadi. Nggak lama setelah Nabi Yeremia ngomong, beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu, ada musuh yang datang dan menyerang kota mereka. Dan kota itu dihancurkan. Raja tadi, Raja siapa? Raja Zedekia itu ditangkap. Dan orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, orang-orang yang nggak mau taat sama Tuhan, mereka dihukum semuanya. Tetapi Ebed-Melek dan Nabi Yeremia selamat karena mereka mau percaya dan taat sama Tuhan. Nah, itu cerita kita hari ini. Nah, Niko mau tanya lagi nih, kira-kira kalau adik-adik ya, adik-adik misalnya jadi kayak Yeremia gitu, takut nggak adik-adik? Takut lah. Banget. Takut di sumur, gelap banget, terus Betul. Takut. Apalagi udah sumur, dingin, gelap banget, gak ada teman, sendirian gitu ya. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kan nggak takut. Oh, keren. Kalau nggak takut berarti keren. Berarti percaya sama Tuhan ya, Tuhan akan menyelamatkan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa meskipun waktu itu Yeremia sendirian, ketakutan, tapi Tuhan mengirimkan seorang teman yang baik. Siapa dia namanya tadi? Ebed-Melek. Ebed-Melek, betul. Tuhan mengirimkan Ebed-Melek. Meskipun pada waktu itu semua orang nggak suka sama Yeremia, tapi Ebed-Melek tetap
suka sama Yeremia. Ebed-Melek tetap menolong, bahkan mau menyelamatkan Yeremia. Karena Ebed-Melek percaya sama Tuhan. Ia tetap mau mengasihi dan menolong Yeremia sehingga Yeremia pun selamat. Nah, hari ini Kak Niko mau ngajak adik-adik semua. Yang pertama, satu, kita mau sama-sama belajar untuk berterima kasih sama Tuhan untuk teman yang sudah Tuhan berikan. Kalau misalnya hari ini adik-adik punya teman yang kayak Ebed-Melek gitu ya, yang mau menolong, teman-teman yang sayang sama kita mau sama-sama berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita teman-teman kayak mereka. Terus yang kedua, Kak Niko mau tanya ini sama adik-adik. Mau nggak adik-adik jadi seperti Ebed-Melek? Yang mau mengasihi temannya, yang mau menolong mereka, Mau dan banget, nggak mau ikutan banget. Banget. mau ya? Oke. Mau banget. Wah, Kak Niko yakin Tuhan pasti senang banget lihat adik-adik kayak gini. Mau belajar seperti Ebed-Melek. Nah, hari ini ceritanya sampai di sini. Nanti adik-adik ingat-ingat terus ya, supaya kita bisa belajar jadi seperti Ebed-Melek. Yang mau percaya dan taat sama Tuhan, dan mau sayang dan menolong teman-temannya. Oke? Oke ya. Nah, hari ini Kak Niko mau kasih satu ayat hafalan. Kak Niko yakin kalian udah hafal semua ini. Ingat ya, ayat hafalannya pendek dan beberapa minggu kita udah hafalin terus nih. Ada yang mau bantu Kak Niko buat ini sebutin ayat hafalannya hari ini? Ada yang bisa bantu Kak Niko? Cecil. Cecil, oke silakan Cecil. Yuk, Cecil bantu baca yuk. Amsal 17 Amsal 17 ayat 17. ayat 17. Sekarang sahabat Sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, terima kasih Cecil. Nanti adik-adik juga ikut ini ya, hafalin ya. Coba baca kayak Cecil tadi. Nanti kalau misalnya adik-adik udah bisa hafal, kok yakin kalian udah bisa hafal semua ya? Nanti coba ya satu-satu. Tapi kalau nggak mau kita baca sama-sama. Tapi sebelum kita ayat hafalan nanti kita mau tutup firman Tuhan hari ini dulu dengan berdoa. Kak Niko yang pimpin dalam doa ya. Yuk ambil sikap doa yang benar dulu. Lipat tangan, tutup mata, Kak Niko yang pimpin dalam doa. Adik-adik nggak usah ikutin ya, adik-adik cukup ambil sikap doa yang benar. Oke? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi seperti Ebed-Melek yang mau mengasihi dan menolong teman kami. Kami ingin menjadi teman yang baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah kira-kira ada yang mau ini? Bacain ayat hafalan atau ada yang udah hafal terus mau coba ngafalin lagi, kira-kira ada yang mau? Ferin mau? Yuk, boleh Ferin baca yuk. Mau baca atau udah hafal Ferin? Udah hafal. Amsal Oke, silakan. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, mantep. Ada yang mau lagi? Adin ya, kan Niko udah tadi angkat tangan nih. Yuk, silakan Adin. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, mantep. Wah, udah hafal semua ya. Pasti udah ingat semua nih. Terima kasih Adin. Ada lagi yang mau hafal? Kak, Siapa nih? Kan Niko nggak kelihatan. Michelle. Oh, Michelle. Silakan Michelle. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, terima kasih Michelle. Ada lagi yang mau? Jiro sama Melati mau sekalian? Enggak ya. Siapa ada yang mau lagi? Melati, Kak. Melati, oke silakan Melati. Kak.
Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, mantap. Terima kasih Melati. Ada yang mau lagi? Satu orang terakhir. Jefta. Jefta, silakan Jefta. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, mantap. Terima kasih Jefta. Terakhir kali, supaya kita benar-benar ingat dan bisa melakukannya, Kak Niko mau ajak kita semua untuk baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama ya. Boleh dibuka mic-nya. Nanti hitungan ketiga, jadi Kak Niko hitung 1, 2, 3 baru baca ya. Oke? 1, 2, 3. Oke, setelah 3 baru baca. Siap-siap semuanya. Oke. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke. Amsal 17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini kita sudah belajar satu pelajaran yang sangat penting dari firman Tuhan, supaya kita juga bisa menjadi seorang sahabat yang baik, dan kita juga mau berterima kasih untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang Tuhan kasih buat kita. Oke, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Jangan sumpah didengerin doang, tapi juga harus dilakukan firman Tuhan. Oke. Hari ini ceritanya sampai di sini. Kak Niko kembalikan ke Kak Nia ya. Oke, silakan Kak Nia. Oke deh, terima kasih Kak Niko buat firman Tuhannya hari ini. Oke, kita nggak ada aktivitas kan ya? Jadi kita udah selesaiin ibadah kita. Mungkin ada yang mau bantu untuk pimpin doa tutup. Kak Nia. Ah, iya. Hari ini Michelle ulang tahun. Bisa Oh, Michelle. tutup. Bisa itu tuh sekalian doain Michelle, Kak Niko doain Michelle. Michelle ulang tahun, Tuhan Selamat ulang tahun, Michelle. Happy birthday, Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Michelle. Makasih, Kak. Michelle umur berapa nih sekarang? 12. 13 ya. Oke. 12 apa 13? 12 ya? 12. Oh. 11. Kok beda-beda? 12. 12. Oh, Kak Niko salah dengar. Oke. Berarti ini aku tutup doa ya. Aku pimpin doa tutup dan juga sekalian untuk mendoakan Michelle yang ulang tahun hari ini ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini yang sudah bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga karena kami sudah bisa belajar untuk menjadi teman yang baik bagi siapapun dan dimanapun kami berada, Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati juga aktivitas kami dari sekarang sampai nanti malam, Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk teman kami Michelle yang sedang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan terus berkati Michelle dalam studinya, dalam kegiatannya sehari-hari di luar studi juga, Tuhan. Tuhan juga yang berkati kesehatannya, Tuhan yang berkati keluarganya juga, Tuhan, dan juga Tuhan yang berkati pelayanan Michelle, Tuhan. Demikian doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, thank you semuanya. Selamat hari Minggu. Ini mau foto dulu kah? Minggu. Boleh foto dulu yuk adik-adik.